Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran SCM 500 untuk ERP pengadaan. Kali ini kita masuk ke video bagian ketiga di exercise 7 yang akan merekam data vendor master yang baru, dan pada transaksi ini Anda dapat membaca deskripsinya secara detail di mana kita diminta untuk melakukan maintain sebuah vendor master data. Di video kali ini saya akan menggunakan batch B. Anda dapat menyesuaikan dengan user Anda masing-masing, apakah itu user praktik mandiri ataupun user praktik di kelas. Nah, perhatikan di sini ada beberapa catatan yang sudah di-highlight dari soal kita. Kita perhatikan bisnis example-nya. Kita diminta untuk menginputkan data yang berhubungan dengan vendor baru, dan setelah itu nanti kita akan melakukan approval invoice payment-nya, lalu dilanjutkan dengan transaksi-transaksi yang berhubungan dengan vendor. Dan perhatikan di sini, Anda juga diminta untuk menandai organizational level terkait untuk vendor master yang sudah kita create, kemudian memantau menu pet untuk creation dari sebuah vendor master data, dan tentunya berhasil create sebuah vendor master. Nah, ada beberapa catatan yang akan kita inputkan di sini. Kita akan menggunakan company code 1000, purchasing organization 1000, kemudian nanti akan ada account group di ZTMM, dan selanjutnya disusul dengan hal-hal yang berhubungan dengan address, dimulai dari title, name, search term, street ataupun house number, postal code ataupun city, hingga kepada isian-isian yang berhubungan dengan entry bahasa ataupun language. Dan tentunya kita nanti akan mencatatkan hal-hal yang berhubungan dengan pencarian number of reconciliation account yang berhubungan dengan pembayaran nantinya. Dan akses juga di bagian purchasing data hingga informasi yang berhubungan dengan maintain dari Incoterms yang ada di dalamnya. Kira-kira itu inti dari transaction di unit ke-7, di exercise ke-7. Silahkan diikuti dengan detail. Baik, saya akan pandu. Saya akan menggunakan batch B. Anda dapat mengikuti perlahan. Seperti biasa, silakan kembali ke SAP Easy Access. Kita mengikuti pet menu. Untuk poin 1 sudah cukup jelas bahwa ternyata untuk create sebuah account vendor master yang baru, maka kita membutuhkan level yang berhubungan di klien, company code, purchasing organization, hingga kepada detail-detail lain yang mungkin sampai ke sisi plan ataupun sub-range di dalamnya. Nah, untuk menu pack-nya sendiri masih sama, kita bermain-main di logistics, silakan Anda akses, lalu di materials management. Jika minggu lalu kita sudah masuk di purchasing dan itu adalah kelola purchase ordernya, maka saat ini kita masuk ke tab master datanya. Silakan diakses di master data, pilih di bagian vendor, kemudian akses di central, dan create. Tiketnya adalah XK01 untuk create master data vendor. Sebagai catatan bagi Anda, silakan akses user login source Anda, dan kita akan menggunakan data vendor yang baru karena kita akan buat data master baru di T-500 sekian-sekian. Sesuaikan kembali dengan batch Anda masing-masing. Di case kali ini saya menggunakan T-500YB pagar-pagar. Dengan catatan, isikan itu di halaman XK01. Nah, bagi Anda yang ingin mudah mengikuti langkah-langkah, semua sudah tersedia di bagian solution yang bisa Anda akses di halaman exercise di halaman 47. Di sana ada isian yang berhubungan dengan vendor master record-nya. Silakan dicek dengan seksama mulai dari nama vendor, company code, dan detail lainnya. Saya contohkan kali ini ada data vendor saya di T-500YB pagar-pagar untuk company code yang tentunya sama dari awal, dan juga purchasing organization-nya juga masih sama di 1000, dan ada di account group ZTMM. Jika Anda perhatikan di sini kita bisa menelusuri ya, ZTMM itu sebenarnya apa. Kalau misalnya susah banget untuk nge-scroll, kita juga boleh menggunakan tombol find di sini, ZTMM seperti ini, bahwa ternyata ini adalah sebuah vendors training, group vendors training. Nah, perhatikan dengan seksama di sini, jika ternyata nanti kita akan create vendor dengan menggunakan reference atau dari data vendor yang sudah ada sebelumnya, kita boleh mengisikan dari data reference yang ada, tinggal masukkan referensi nama vendornya, company code yang ingin di reference, hingga purchasing organization terkait.
Nah, di case kita kali ini kebetulan tidak ada reference, kita tinggal lanjut saja, maka boleh ditekan enter atau continue untuk melanjutkan, seperti itu. Jadi itu kira-kira gambaran di halaman 48 ini. Sampai selesai, Anda boleh menginputkan satu persatu data yang belum Anda inputkan. Silakan continue untuk melanjutkan. Di mana title-nya kita diminta untuk mengisikan data berupa company. Ini sebenarnya tinggal dipilih ya, nggak perlu diketik manual. Jadi kalau misalnya ini vendornya adalah vendor perusahaan, pilih company. Tapi kalau misalnya dia perorangan, ya kita bisa milih dari title yang ada. Misalnya doctor, miss, ma'am, ataupun yang lain-lainnya. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Dan di sini kita punya nama high speed. Jadi kalau misalnya nanti barang yang Anda beli itu adalah buku misalnya, ya Anda tinggal tulis saja buku apa gitu, kodenya berapa. Sesuaikan nomor urut Anda masing-masing. Dan di sini perhatikan ada search term, kita boleh menggunakan kode pencarian nantinya di SCM 500 pagar-pagar, misalnya seperti itu. Kalau misalnya mau pakai batch, boleh-boleh aja ya, boleh ditambahin sama batchnya. Kemudian di sini ada alamat, street house number. Ini diperhatikan di kolom sebelah kiri ini adalah street name. Sesuai dengan data dia mintanya di Lincoln Street. Ini ada bahasa Jermannya gitu ya. Lincoln Street. Bukan sih. Maafkan saya jika saya typo ya. Lincoln. Kalau di sini mungkin kita bisa coba sesuaikan sih dengan data masing-masing, nggak apa-apa. Lincoln Street. Saya rasa saya pakai S ya di sini ya. Dengan nomornya itu adalah 99. Taruhnya di kanan. Kemudian postal code-nya itu ada di 81549 untuk City Munich. Karena ini adalah Jerman. Kita pilih misalnya di kodenya itu adalah DE. Kalau misalnya susah banget untuk nge-scroll, boleh define. DE itu artinya Germany. Kemudian kita perhatikan lagi di sini untuk bagian pembayaran dan lain-lain itu tidak perlu diisikan. Nah, kita dimintanya itu untuk pindah ke record accounting. Nah, untuk pindah ke record accounting, di sini Anda boleh cek ya dengan seksama. Ini bisa saya perbesar kalau misalnya areanya nggak kelihatan. Di sini ada all other field, ini bisa kita buka satu persatu seperti ini. Ini juga bisa kita tutup. Nanti akan kurang lebih akan nge-collapse sama nge-expand tampilannya. Ini juga di kanan ini ada next screen. Kalau misalnya kita diminta tadi ke bagian halaman kontrol, kita pindah ke kontrol. Kalau misalnya kita diminta lagi untuk pindah ke halaman bank detail, kita pindah ke bank detail. Jadi Anda bisa maju dan mundur dari halaman ini, seperti itu. Nah, di soal kita kali ini, dia mintanya no input necessary di bagian control payment dan transaction. Karena semuanya sudah jelas, transaksi kita ini semuanya aman sampai di sini, maka kita boleh pindah ke bagian accounting. Nah, di sini dia mintanya kita inputin rekonsiliasi account. Kalau misalnya kalau Anda cek dengan seksama ya, sampai ke screen berikutnya ini berhubungan semuanya dengan data-data si vendor tadi, seperti itu. Nah, ikutin detail yang ada di dalam table, kita mundur satu persatu. Perhatikan di sini untuk vendornya yang urgent untuk diisikan itu adalah di bagian screen accounting information, yaitu tepatnya di kolom rekonsiliasi account. Bagi Anda yang sudah belajar di ERP01, ini biasanya harus di set agar kita bisa mengatur untuk detail-detail yang berhubungan dengan accountingnya. Nah, kali ini kita diminta untuk menambahkan di akun 160.000, yang artinya adalah trade payable, karena ini adalah hutang dagang yang berhubungan dengan vendor. Kemudian kita berpindah lagi ke bagian terms of payment. Ini sama, Anda bisa ngecek tinggal di tinggal di next atau tekan tombol next screen F8 atau boleh juga di enter, nanti akan otomatis berpindah. Nah, terms of payment-nya juga secara default kita diminta untuk pasangnya itu di 14 hari akan mendapatkan 3% diskon, kalau 30 hari 2% diskon, kalau dalam 45 hari maka do net, atau dengan kodenya adalah 0002. Kemudian ini boleh kita lanjutin dengan correspondence accounting-nya. Dalam hal ini no input necessary, nanti cukup dibaca dari data yang ada saja.
Kemudian kita cek lagi di bagian purchasing data, boleh di enter atau next screen. Di sini kita diminta untuk memilih mata uangnya itu adalah euro. Kalau susah banget untuk nge-scroll, sama Anda boleh tinggal search aja euro seperti ini. Nanti harusnya akan muncul pencarian. Jadi dapat disesuaikan ya, euro. Kemudian terms of payment-nya juga di 0002, masih sama seperti sebelumnya. Ini adalah pembayaran dalam 14 hari dan skenario 30 hari dan seterusnya. Dengan Incoterms, ini sudah pernah dibahas di minggu lalu. Incoterms itu kalau misalnya Anda lupa definisinya, bisa dicari dengan tombol bantuan F1, yang artinya ini adalah salah satu commonly used trading terms, istilah yang dipakai ketika kita berbicara soal transaksi internasional. Dan di sini untuk Incoterms-nya kita pakainya FH. FH itu kalau misalnya Anda penasaran, bisa dicari, artinya adalah free house. Seperti itu. Dan dilanjutkan kembali dengan screen terakhir, yaitu yang berhubungan dengan partner roles ataupun partner function. Tidak ada inputan khusus di bagian ini, semuanya dirasa cukup. Dan kalau misalnya Anda berpindah ke transaksi yang lain, itu sudah menjadi akhir daripada screen inputan data vendor. Dan untuk mengakhiri inputan, silakan di save saja atau tekan yes. Dan sampai di sini, Anda sudah berhasil menambahkan satu data vendor yang baru. Dalam contoh saya, di vendor DSTK500YB pagar-pagar. Dari halaman yang sama, Anda bisa melakukan display. Kalau sadar tidak sadar, ini akan menghantarkan Anda ke tikot XK03. Atau jika sebelumnya ada kesalahan, balik kembali dari menu vendor, silakan diubah, di change saja di tab mana yang Anda ingin ubah. Misalnya tadi berhubungan dengan alamat, payment transaction, company code data, ataupun di purchasing. Nah, sampai di sini pedomani bahwa screen di dalam vendor entry itu ada dibagi ke dalam beberapa area. Biasanya kita akan inputting di area general data, company code data, hingga purchasing organization data. Dan jika ada pertanyaan, apa saja sih area di general, apa saja inputan di general, Anda boleh mengisi mulai dari address, control, payment transactions, contact persons, dan lain-lainnya. Jadi biasanya di 4 area ini. Kemudian untuk company code data ada di accounting, payment, correspondence, hingga tax-nya. Dan untuk purchasing organization biasanya di purchasing data hingga partner functions. Seperti itu. Nah, itu adalah bagian dari soal nomor 4. Change-nya berarti di XK02 dan untuk display-nya di XK03. Seperti itu. Itu akhir dari exercise minggu ini. Harapan saya Anda dapat melakukan praktiknya dengan baik, dan jika Anda sudah dapat melakukan itu, maka create dan maintain vendor master record sudah berhasil Anda lakukan. Dan jangan lupa, sangat penting bagi Anda untuk menandai organizational level dari setiap master data yang Anda buat, khususnya pada vendor master record yang baru selesai Anda hasilkan. Terima kasih sudah mengikuti transaksi pada video kali ini. Selamat mencoba.